Saya selama mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak yang diadakan Perjakin selama 4 hari ini, cukup banyak hal yang memang saya dapatkan, terutama di luar dugaan deh. Sebetulnya di luar dugaan, karena awal saya mengikuti ini untuk mendapatkan izin untuk bisa beracara di pengadilan pajak. Tapi ternyata berbeda apa yang saya dapatkan selama 4 hari ini di luar dugaan. Karena banyak materi-materi yang sebetulnya bisa dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pajak yang dialami, yang terlibatlah dalam dunia bisnis begitu. Berbeda sekali dengan asumsi pajak. Kalau selama ini asumsi pajak ini ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kami hanya terfokus pada mengikuti apa gerakannya, tapi ternyata sebetulnya bisa di-challenge sebetulnya. Itu yang penting. Jadi ya sebetulnya mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak ini memang tidak salah sih sebetulnya. Perkenalkan, nama saya Maulina. Saya berprofesi sebagai advokat yang baru menjalani sekitar 7 tahun. Yang saat ini saya ingin maju bukan hanya sebagai pengacara, tapi lebih khusus lagi nanti sebagai pengacara pajak. Pertama, sebelum saya mengikuti PKPP Perjakin ini, mindset saya terhadap pajak itu sangat rumit, sangat ribet. Padahal setelah saya mengikuti PKPP Perjakin ini, secara formil maupun hitung-hitungan itu dijelaskan secara gamblang. Yang kedua, dalam PKPP Perjakin ini saya mendapatkan peningkatan skill dalam menjalankan profesi saya sebagai pengacara, khususnya di bidang pajak. Dari pelatihan selama 4 hari ini di PKPP Perjakin, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu, skill-skill yang di luar dari ekspektasi saya. Ternyata di PKPP Perjakin selama 4 hari ini kita diberikan perhitungan cara menghitung secara baik dan benar, bagaimana cara menghitung secara baik tentang perpajakan. Selanjutnya di PKPP Perjakin ini, selain saya mendapatkan ilmu dan skill tentang dunia pajak, saya juga mendapatkan ajaran yang berdimensi moral atau akhlak, yaitu 6 hal, yaitu 3 dimensi kebajikan secara pribadi dan 3 dimensi kebajikan secara komunal, di mana seorang pengacara pajak atau pengacara pajak dari Perjakin harus yang pertama yaitu jujur, yang kedua harus amanah, yang ketiga harus bekerja keras, dan 3 kebajikan komunal. Yang pertama yaitu kerukunan, yang kedua adalah kekompakan, dan yang ketiga adalah bekerja sama. Pengalaman saya mengikuti PKPP Perjakin ini adalah saya mendapatkan view baru, baik dari segi perhitungan pajak maupun dari aspek hukum perpajakan. Yang kedua, dengan manfaat tersebut, saya lebih merasa berkapasitas dalam menyelesaikan kasus-kasus pajak yang sehari-hari dalam pekerjaan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Rengkeng Bara Mahasawet. Saya adalah advokat magang di salah satu law firm di Surabaya. Sebelum saya mengikuti PKPP Perjakin, saya berasumsi bahwa pajak adalah hal yang bersifat taktis dan kaku, di mana semua melulu soal hitung dan menghitung. Namun ketika saya mengikuti PKPP yang diadakan oleh Perjakin, cakrawala dan legal mindset saya menjadi terbuka bahwa pajak itu sangat komprehensif. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dalam pajak dan penegakannya,
Dan yang sangat menarik adalah logika hukum sangat memegang peran yang signifikan dalam pajak dan penegakan hukum. Dengan ini saya menjadi tertarik untuk menjadi advokat pengacara pajak ke depan.